address, oke, kontak number Natali. That is our example for how to analyze, bagaimana menganalisis struktur teks, fungsi sosial dan juga unsur kebahasaan yang sudah ibu berikan. Itu merupakan contoh. Okay, now our time for do the exercise. Jadi kita punya waktu untuk mengerjakan latihan atau SKPD. Student worksheet. Dari sini Ibu akan berikan tugas kepada kalian semua khususnya untuk mengerjakan. Tugas kita sekarang menganalisis teks announce dan nanti memberitahu tentang lakukan. Dari sini I will give you some announcement text. Saya akan berikan kepada kalian semua beberapa teks pengumuman atau pemberitahuan. Jadi satu kelompok satu teks. Nanti dikerjakan berdasarkan petunjuk yang ada. Read the text below carefully and write down the social function, generic structure, and the language feature. Jadi kalian akan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari teks. Oke. Selesai kok? Sudah. Oke. Kumpul mulai dari kelompok 1. Sebelum diperiksa, kami izin kok. Ya. Satu maju ke depan menyanyi untuk kita. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, tiga empat. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
text is true, dari generic structure-nya benar, tersusun secara sistematis, terstruktur, dimulai dari title untuk kelompok satu ya. Kelompok satu lihat dulu di sini, kelompok satunya title-nya Heroes Day, Hari Pahlawan, gedung. Kemudian di sosial fansanya, sosial fansa of the text is to give present to all students about the Heroes Day celebrate. Benar, untuk kelompok satu dia punya generic structure-nya betul. Dimulai dari title, day, time, contact person, address. Penggunaan word-nya, penggunaannya pas. Kemudian line feature-nya simple present tense. Oke, kelompok satu silakan maju ambil hasil kerja. Give applause for our friends. Okay, the next, the second team, kelompok yang kedua, juga sama, the social function of the text is to give information to all students about their registration and new member of English conversation class. Good. Good. The next, dan jadi strukturnya atau struktur teksnya mulai dari title, day, time, place, kontak. Itu sesuai teks dan dengan feature-nya simple present tense dapat nilai 100. Kelompok 2 bisa ditambah. Inform them all students about the in-person school celebration. Kemudian tekannya betul, dia ekstrakernya tekannya betul, D-nya betul, day, time, place. Oke, plan feature, simple present tense. Give applause for our friend. Oke, sudah betul. Lalu feature simple present tense. Oke, dapat 100 juga. Give applause for our team. We have time to write out a short paragraph for a short information, a short announcement. Jadi kita punya tugas sekarang, kita terakhir ya. Jadi setelah semua rangkaian pembelajaran kita, saya pikir kalian sudah bisa paham, atau ada pertanyaan? Ada. Apakah boleh saya menulis pengumuman tanpa memuat conference person, nomor kontak saya? Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, apakah saya boleh menulis pengumuman tanpa memuat kontak person atau nomor saya? Jadi sebetulnya harus ada ya, kalau dia punya peraturan dari announcement itu sendiri, struktur teksnya sudah ada, harus ada. Jadi mulai dari title, kemudian yang berikut apa? Day, and time, next, kontak person dan lain-lain, and so on. Jadi tidak bisa bilang tidak ada. Jadi kontak personnya harus ada. Kontak personnya harus ada karena kalau ada informasi yang tidak jelas, unclear information, we have to kontak. Jadi kita tulis information. Jadi kita harus menelpon orang yang memberikan informasi atau pengumuman. Jadi kita tidak bisa tidak ada nomor telepon atau
karena memang dia punya struktur teks dari pengumuman itu termasuk kontak person atau nomor telepon orang bersangkutan, itu untuk menjawab pertanyaan. Oke, any others? Ada yang lain? Apakah boleh saya menulis sebuah pengumuman tentang kegiatan di luar sekolah? Apakah boleh saya menulis pengumuman tentang kegiatan di luar sekolah? Boleh-boleh saja untuk menambah memperkaya pengetahuannya, menambah mengembangkan kita punya kreativitas menulis boleh, tapi ada alangkah lebih baik, ada yang bagus yang kita menulis informasi seputaran kegiatan sekolah. Nah, itu kan lebih bagus kita tulis, kita kan anak sekolah ya, kita siswa, berarti kita sedang belajar, salah satu yang baik, berarti lebih bagus kita tulis sesuatu informasi sesuai kita punya pengalaman belajar, kita punya hubungan yang kita punya kegiatan belajar. Jadi bolehlah tulis untuk hal-hal lain boleh, tapi ini saran saya kalau dapat untuk kegiatan sekolah. Kita, oke, ada yang lain? Atau pas? Pasien? Oke, now we have chance, kita punya kesempatan untuk menulis write down a short paragraph, a short announcement. Jadi kita punya tugas untuk menulis informasi atau pengumuman singkat. Oke, pen is yours. Jadi ini per individu ya, per individu. Bedanya per individu. Jadi berdasarkan teks yang sudah kalian pelajari, yang sudah dikasih tadi, kemudian sudah ada di punya strukturnya toh, ada fungsi sosialnya, ada struktur teksnya, ada kebahasaan yang digunakan. Kemudian kamu membahasakan teks tersebut dengan bahasa yang sederhana. Make a short paragraph, use your own word. Jadi menggunakan kalian punya bahasa. Oke, ini sure. Masing-masing ini seperti ya. Tugas per individu ya, tugas per individu ya, tugas individu berarti semua harus kumpul ya. Kalau begitu, salah satu anggota dari kelompok kalian bisa kumpul. Boleh kita buat, ya, kalau kira jangan semua naik ya. Sudah bisa? Sudah toh? Sudah semua? Yaitu teks singkat untuk ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Pas. Jadi ini sudah cukup tidak oleh cukup untuk kita punya materi hari ini ya. Jadi kita materi hari ini kemudian the next meeting pada pertemuan berikut nanti kita akan belajar tentang invitation. Kita akan belajar tentang undangan. Undangan bisa? Bisa. Oke. Kalau begitu sebelum kita hadiri kegiatan, before we close our class, kita ask dulu. Oke, stand at your place. Ibu apa-apa? Cina atau di JOB?
Terima kasih.